Oke, saya mulai ya Pak Asmar. Saya buka Silakan Pak. dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu lagi di ruang virtual ini. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesempatan untuk artinya kita masih diberi kepercayaan untuk terus belajar dan mengembangkan diri Bapak Ibu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini materi akan disampaikan oleh Pak Asmar Asmad dari SMAN 7 Makassar. Nanti beliau akan 17. Oh, 17 Makassar ya. Nanti akan perkenalan lebih jelas kepada Bapak Ibu. Tapi seperti biasa, kami mulai dengan sedikit memperkenalkan aktivitas kami di onedumain.com ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuka di halaman kami onedumain.com. Ya, di situ ada banyak informasi yang sudah kami sajikan kepada Bapak Ibu. Model kegiatan yang kami adakan sampai niat kami mengadakan kegiatan seperti ini, kenapa kegiatannya bisa terlaksana secara gratis ya, karena kami berangkat sebagai bagian kami dalam belajar berbagi gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, belajar berbagi, semoga yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal jariah, harapannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kami juga membuka pendaftaran materi kepada Bapak Ibu. Tampil ya Pak ya, slide saya Pak. Tampil. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi pemateri, bisa mengisi dari daftar pemateri, mengisi di sini ya. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri dengan materi sesuai dengan keahlian dari Bapak Ibu semuanya. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk mendaftarkan di sini. Kemudian kami juga informasikan kepada Bapak Ibu, kami mengadakan lomba iklan layanan masyarakat ya, yang berhadiah jutaan rupiah ya. Silahkan Bapak Ibu untuk mendaftar. Di sini ada ketentuannya yang harus dipenuhi oleh peserta. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung grup Telegram, dan informasi lebih lanjut tentang informasi kegiatan ini sudah saya tautkan dalam daftar hadir. Perlu kami sampaikan juga kepada seluruh peserta, Bapak Ibu semuanya, bahwa nanti daftar hadir, karena ini merupakan kegiatan pelatihan, saya share di dalam grup Telegram maupun grup WhatsApp yang bisa Bapak Ibu isi sampai 1 minggu ke depan. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu kesulitan untuk membuka, karena pesertanya yang terdaftar sampai malam ini 5.000 lebih ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau nanti agak sulit ketika dibuka, mohon untuk bersabar dan tidak perlu panik, bisa diulangi besok dan lusa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mengisi 4 kali presensi sebagai kehadiran di 4 hari kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama pada malam hari ini disampaikan oleh narasumber Pak Asmar Ahmad selama beberapa menit ke depan. Kemudian nanti pertemuan kedua, kita nanti hari Kamis bersama saya di siang hari ya Bapak Ibu ya, kurang lebih pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Demikian pengantar dari kami, waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Pak Asmar Ahmad, silahkan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bertemu walaupun secara daring, Bapak dan Ibu guru di manapun berada. Saya berterima kasih ya kepada Pak Wahyu dan mungkin ada teman-teman lain yang jadi panitia untuk kegiatan ini, telah mengundang saya untuk ikut berbagi di
apa namanya, grup belajar Pak Wahyu. Bapak dan Ibu, ini luar biasa ya kegiatannya, karena saya melihat pesertanya di Telegram sampai hampir 5 ribuan ya yang di Telegram itu. Belum lagi yang di WhatsApp ya. Jadi luar biasa kegiatan ini diikuti oleh begitu banyak guru. Semoga nanti hasilnya bisa berberkah untuk kita semuanya. Amin. Baik, malam ini saya diberi kesempatan ya untuk berbagi dengan Bapak Ibu terkait pembuatan e-modul atau bisa juga membuat e-book dengan memanfaatkan aplikasi Book Creator. Nah, Book Creator ini Bapak Ibu semua kita lakukan atau kita gunakan secara online. Jadi tidak ada aplikasi yang perlu kita install di komputer kita. Ya, tidak ada tambahan aplikasi yang perlu diinstal. Kita bisa langsung menggunakan browser dan mengakses aplikasi ini melalui web bookcreator.com. Saya tidak menyediakan file presentasi, kita akan langsung praktek ya Bapak Ibu ya, supaya langsung terlihat. Kita bisa langsung mencoba bagaimana menggunakan Book Creator untuk membuat satu e-book tertentu. Baik, saya share screen dulu. Di sini Bapak Ibu saya sudah membuka browser ya. Pak Wahyu bagaimana, tampak dengan jelas? Muncul Pak, jelas Pak. Baik, jadi pertama kalau kita ingin membuat e-book atau e-modul, tentu ya sama halnya kalau kita ingin menulis buku, menulis modul atau menulis lembar kerja, kita sudah harus punya aset ya, sudah harus punya bahan-bahannya, baru kita bisa mengambil aplikasi. Jadi secanggih apapun aplikasi, kalau aset yang mau dimasukkan di aplikasi tidak ada ya tidak akan jadi ya modulnya, tidak akan jadi bukunya gitu. Jadi Bapak Ibu tentunya mungkin sudah pernah punya tulisan ya masing-masing, sudah ada gambar yang ingin disiapkan ya untuk nanti digunakan dalam pembuatan e-modul atau e-book tersebut. Nah, untuk mengakses Book Creator kita cukup masuk di browser saja, ketikkan saja Book Creator, bookcreator.com seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lupa ya kita tinggal cari ya, kita googling di sini Book Creator, nanti pasti akan tampil Book Creator. Jadi bookcreator.com ini kita enter. Nah, aplikasi ini menyediakan fasilitas gratis dan berbayar. Jadi ada fasilitas untuk gratis dan ada yang berbayar, berlangganan. Nah, kita akan menggunakan yang versi gratis. Dengan versi gratis, walaupun ada limitasi dalam penggunaan atau pembuatan buku yang kita bisa simpan di web Book Creator, tetapi itu sudah cukup ya. Kalau yang lalu limitasinya itu kita maksimum membuat 40 buku, 40 modul. Perasaan kalau buat 40 itu dalam waktu 1 tahun, ya mungkin belum cukup ya, kecuali yang memang rajin menulis gitu. Nah, jadi kita gunakan yang versi gratis, saya sudah cukup. Nah, ketika kita buka halaman ini, ya Bapak Ibu ya, di sini ada create untuk mendapatkan akun yang gratis. Jadi kita bisa create free account di sini. Ini kita pilih. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, ada 2 pilihan. Apakah kita akan login di Book Creator ini sebagai siswa atau sebagai guru? Nah, di sebelah kanan ya, ini kita pilih sebagai guru. Nah, di sini kita bisa masuk dengan beberapa cara ya. Kita bisa sign in dengan akun Google, kita bisa masuk dengan akun Microsoft. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya akun Microsoft bisa bergabung, atau kita langsung daftar di Book Creator ya, masukkan email daftar. Nah, karena umumnya saya lihat teman-teman menggunakan akun Google ya, kebanyakannya mesti punya akun Gmail, maka saya contohkan di sini kita pakai akun Gmail saja. Yang paling atas ya, tinggal kita klik akun Gmailnya. Nanti kita diarahkan ke akun Gmail yang biasanya aktif di browser kita. Nah, karena di browser saya ini yang di Chrome saya biasa
menggunakan beberapa akun, maka di sini ada beberapa pilihan yang tampil. Ada beberapa pilihan yang tampil. Saya akan pilih satu akun ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya Guru Med ini. Oke. Nah, inilah interface tampilan awal ya dari Book Creator. Aplikasi Book Creator yang kita punya. Di sini terlihat masih kosong, tidak ada apa-apa ya Bapak Ibu ya. Di pojok kiri di sini ada My Books. Di sini terlihat ada 0 dari 40 buku. Jadi Book Creator memberikan kesempatan kita bisa menuliskan 40 buku atau 40 modul yang bisa kita simpan di webnya. Artinya nanti kalau kita sudah sampai 40 terus mau buat buku ke-41, maka caranya ya kita login dengan akun yang berbeda. Kalau masih mau yang gratis ya login pakai akun Gmail yang berbeda. Atau mungkin buku yang lama mau dihapus ya. Dihapus satu nanti tambah lagi. Nah, tapi sebaiknya mungkin ya dengan akun yang berbeda ya supaya buku-bukunya tetap ada. Di sini kalau kita lihat ya masih 0 buku ya, tidak ada yang lain. Kemudian di sini ada menu ya, 3 garis Bapak Ibu. Kalau kita buka, di sini ada fasilitas yang tersedia, ada libraries di sini ya. Kita di Book Creator itu diberi kesempatan untuk membuat fasilitas satu library saja. Jadi sini saya sudah punya library ya. Misalnya Bapak Ibu baru mulai, berarti ini tidak ada ya. Ini bisa dihapus kalau tidak ada library-nya. Saya contohkan ya, ini saya hapus aja dulu. Oh, ini sudah jadi arsip rupanya. Nah, kita hanya bisa buat satu ya Bapak Ibu ya. Jadi cara buat library yang baru kita tinggal pilih di sini. Nanti kita akan diberikan kesempatan membuat satu library. Karena saya sudah punya satu, makanya nggak bisa tambah lagi. Nah, punya saya cuma satu dan ini masih kosong, tidak ada isinya. Kalau saya buka, belum ada isinya. Kemudian di sini ada Discover juga Bapak Ibu. Di sini ada beberapa contoh e-modul yang bisa kita lihat ya. Lihat karya-karya dari berbagai tempat ya, guru-guru dari berbagai tempat ada di sini. Untuk Med misalnya ada beberapa contoh yang kita bisa buka nih ya, macam-macam nih bukunya. Nah ya, lihat kreatif gitu ya. Kemudian kita juga bisa belajar, di sini ada fasilitas untuk belajar ya. Untuk lain di sini ada, kita bisa melihat beberapa video tutorial dalam bahasa Inggris di sini. Kalau yang bahasa Indonesia saya sudah sempat buat 3 tutorial untuk ini. Oke. Nah, untuk memulai membuat buku baru ya Bapak Ibu ya. Setelah kita buat library, kita buat library dulu pertama sehingga nanti sini terbaca ya Guru Med di sini. Tidak ada buku. Ya. Kelihatan di sini nggak ada buku ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hapus ya hapus. Nanti library-nya dihapus di sini. Buka library-nya dulu baru dihapus. Nah, ini masih kosong, tidak ada buku. Untuk membuat buku baru kita memilih tombol ini ya, New Book di sini. Ada New Book, kita pilih. Nah, bentar Pak, tampilannya macet. Oh iya. Bagaimana Pak Wahyu? Share screen-nya udah. Oh, Oke. ya, di YouTube cukup lama jedanya ya. Ya, memang saya jeda agak lama Pak biar tidak tumpang tindih sinyal saya. Oh iya. Oke. Baik. Bisa saya lanjut Pak Wahyu? Silahkan Pak. Baik. Bapak Ibu, untuk memulai membuat buku baru atau modul baru ya, kita bisa mulai di sini di tanda di tombol ini ya, New Book ini. Yang warna kuning ini kita tinggal tekan tombol ini. Nah, nanti di sini tersedia beberapa template di sini ya. Ada template yang bisa kita gunakan. Bapak Ibu ya, di sini terlihat ada 6 template. Ada yang atas ini, ada 3 yang kosong ya. Dengan ukuran portrait yang panjang ke atas gitu, ada yang kotak ya, persegi, square, dan ada yang landscape yang melintang. Nah, yang bawah ada yang versi template untuk komik ya, sama ukurannya.
kalau yang bawah ini paling lengkap menunya ya. Jadi yang paling atas biasanya kalau kita buat e-book yang standar. Tapi kalau kita ingin buat e-book atau e-modul yang lebih kreatif, di dalamnya bisa kita masukkan desain komik dan seterusnya, kita gunakan yang bawah, lebih lengkap gitu. Ini template-nya. Ini ada baru malah Bapak Ibu ya. Ini baru. Kalau waktu saya buat tutorial itu belum ada template, Pak Wahyu. Iya Pak, belum ada. Saya buka. Ya, jadi Pak ini Akbar adalah fasilitas baru gitu ya Pak. Fasilitas baru dari Book Creator ya. Jadi saya buat tutorial itu nggak tahu bulan berapa ya Bapak Ibu. Itu masih ini saja. Nah sekarang sudah ada baru template. Bapak Ibu bisa memilih dari sini ya, sehingga nanti cari yang bagus, mana yang disenangi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin kreasi sendiri, mending mulai dari blank book di sini. Oke, saya mulai dari blank book saja Bapak Ibu ya, tidak menggunakan template. Kita mulai yang kosong. Saya akan pilih di komik supaya lebih lengkap fasilitasnya. Untuk e-modul biasanya kita di sekolah biasanya menggunakan portrait. Nah, saya akan milih portrait saja Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah tersedia. Halaman pertama tentu akan menjadi cover. Ini tertulis di atas itu adalah covernya. Di sebelah kiri dan kanan itu ada tombol navigasi untuk berpindah halaman ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini berarti kalau kita ingin membuat halaman berikutnya. Ini kembali ke halaman sebelumnya. Karena ini halaman pertama tentu ini belum ada ya. Ini harus ke kanan untuk menambah halaman berikutnya. Nah, kemudian ini kita perlu mengenali dulu fasilitasnya Bapak Ibu. Di atas ini ada tombol plus ya. Ini untuk menambahkan item-item ya, atau menambahkan aset yang kita sudah punya ke buku yang akan kita buat. Kalau kita pilih tanda plus, nah di sini kita bisa melihat di sini ada 3 tab di sini Bapak Ibu ya, ada media, ada tab komik, dan ada tab shape di sini. Nah, kalau media kita bisa impor. Impor ini banyak yang kita bisa impor ya. Kalau saya klik tombol impor, kita bisa impor gambar ya. Bapak Ibu, impor gambar dengan cara mencari. Kita googling gambar tertentu, kita bisa juga masukkan map. Jadi Bapak Ibu yang ngajar geografi gitu ya, mau buat map, langsung tinggal ketikkan saja alamat daerahnya, nanti akan muncul di sini, lalu ditambahkan ke e-modul. Kemudian bisa nambahkan file, misalnya cari file gambar di sini. Kemudian dari drive, kalau kita sudah punya asetnya di drive, dan kita bisa embed. Nah, ini fasilitas yang luar biasa ya, karena kita bisa embed, berarti kita bisa masukkan website, website tertentu ya, misalnya GeoGebra, atau masukkan kuis ya dari Microsoft Form atau dari Google Form atau yang lainnya. Ini bisa kita tambahkan. Kemudian di sini kita bisa nambahkan kamera. Jadi langsung kamera kita on, kalau ini kita klik, bisa kita merekam pada saat kita lagi aktifkan kamera ya. Kemudian ada pen untuk nulis. Nah, ini paling bagus kalau kita punya mouse pen supaya tulisan kita lebih bagus gitu ya. Kemudian teks, nambahkan tulisan, dan ada record, kita bisa merekam suara. Kemudian komik, fasilitasnya kita ada panel di sini untuk membuat desain gambar, posisi gambar nanti ya. Ini macam-macam ya Bapak Ibu, kalau kita pilih, kita bisa milih. Ini memang kalau yang ingin buat komik pembelajaran misalnya, nah tentu sudah punya banyak gambar-gambar, tinggal milih di sini ya desain yang akan digunakan. Oke. Kemudian ada fitur ini speech ya. Biasanya kalau buat komik ada gambar, ada lagi ngomong ya, memberikan gambaran dia lagi ngomong gitu. Dan ada ini kalau dia lagi memikirkan sesuatu ya. Dan membuat teks. Ini teks-teksnya yang menarik ini ya. Ciri khas kalau komik. Kemudian ada stiker. Ini sudah jadi, tinggal pakai ya. Misalnya kita mau pilih stiker yang mana, tinggal pakai. Kita nggak bisa ubah. Kemudian ada shapes di sini. Nah, ini dengan macam-macam bentuknya. Oke, kita akan mulai yang kedua sebelum kita praktikkan. Yang kedua di sini ada inspektor di sini Bapak Ibu. Inspektor ini gunanya semacam
setting dari aset yang sudah kita tambahkan. Selain itu juga ada background yang bisa kita pilih. Jadi inspektor ini untuk milih background. Di sini banyak sekali fasilitas yang disiapkan. Ini untuk background komik. Nah ini ya, kita lihat di sebelah sini masih ada. Kemudian kalau nggak suka yang di atas, di sini juga ada kategori warna. Ada solid color itu, paper juga ada. Ya misalnya guru seni buat apa namanya modul pakai tangga nada juga ada, kotak-kotak juga ada, kemudian border, nah ini ada macam-macam ya. Jadi banyak sekali fasilitas untuk membuat background. Baik, itu inspektor Bapak Ibu ya. Nah, inspektor ini nanti kalau ada aset yang kita tambahkan, maka untuk mengedit, misalnya nambahkan teks, mau dibuat rata tengah, rata kanan, rata kiri, mau diubah font size-nya, mau diubah jenis fontnya, itu gunakan inspektor gitu. Sedangkan ini ada tombol untuk membaca buku ya. Kalau bukunya sudah selesai, kita ingin membaca atau lihat tampilannya, kita tinggal pilih tombol read book ini. Baik, kita mulai, kita akan buat cover dari modul kita. Kita pilih background dulu ya Bapak Ibu ya. Mana yang kita senangi. Saya suka pakai komik ini aja ya Bapak Ibu. Tinggal dipilih saja, misalnya saya pilih warna merah nih. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Kemudian kita bisa nambahkan teksnya di sini ya, judulnya. Kita tambahkan teks, misalnya kita gunakan teks komik ya, biar lebih bagus judulnya kelihatan. Misalnya saya gunakan teks ini, boom, warnanya pas, latar belakangnya merah misalnya. Nah ini kita ketikkan misalnya, karena saya sudah siapkan modul tadi Bapak Ibu di Word ya, modul yang pernah saya buat waktu ikut nulis modul di Direktorat SMA, maka ini yang akan saya contohkan di sini. Mana tadi ya? Oh, sorry. Ini kita ketikkan judulnya persamaan lingkaran misalnya. Kemudian kita pilih tombol ini ya, dan di sini. Nah, ini sudah jadi judulnya. Kita tinggal atur, sesuaikan ya Bapak Ibu, putar. Ya. Kalau mau diatur ukuran besar kecilnya, tinggal pilih inspektor di sini. Jadi inspektor ini untuk pengaturan ya. Nah, ini ketika kita pilih inspektor di sini bisa diatur. Mau di rata tengah bisa, diubah size-nya ini 70 ya, kebesaran kita tinggal ubah semakin kecil, atau ini digeser juga bisa. Nah, misalnya seperti ini. Mau diganti warnanya di sini, tinggal pilih warna. Mau biru misalnya, ya, nah, tinggal pilih. Kata peserta di YouTube terlalu cepat gitu, Pak. Agak wales saja gitu. Oh gitu ya. Ya. Maaf Pak Wahyu. Terlalu semangat ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ini bawaan orang Sulawesi kadang kalau ngomong terlalu cepat Pak Wahyu. Beda kalau Pak Wahyu biasa ngomongnya lebih slow ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ulangi. Jadi ini saya ulang atau lanjut aja lanjut yang ini? Lanjut aja Pak, nggak apa-apa. Oke. Ya, lanjut aja. Jadi tadi ya setelah ini kita masukkan judulnya, kita bisa ubah ya. Pilih warnanya atau jenis fontnya mau diganti, itu semuanya pengaturan penggantian apa namanya jenis font ya, ukuran dan seterusnya itu semua di inspektor. Jadi inspektor ini untuk pengaturan, untuk setting gitu. Kita pilih inspektor ini, lalu di sini kita bisa pilih warna misalnya, ukuran huruf misalnya ya, background. Kalau kita ingin berikan background lagi dari teks ini, kita bisa isi di sini. Jadi colornya misalnya saya pilih warna kuning. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau mau dikasih bayangan ya, ini lagi aktif, ini shadow-nya kalau kita hilangkan nanti seperti ini. Kemudian di sini bisa kita ganti fontnya, ada di sini ya pilihannya. Kalau untuk komik rata-rata fontnya itu agak bagus ya Bapak Ibu ya, banyak yang menarik. Tinggal kita cari yang
kita suka gitu ya, kita senangi tulisannya. Ya, misalnya seperti ini. Persamaan lingkaran. Kayaknya tadi agak lebih bagus ya. Oke, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini saja. Oke. Nah, berikutnya, mungkin di modul ini kita akan hiasi ada gambar di covernya ya Bapak Ibu ya. Ingin menambahkan gambar di covernya, kita mungkin sudah siapkan. Kita tinggal upload saja. Saya sudah siapkan satu gambar untuk diupload ke sini. Caranya kita tinggal pilih tanda plus lagi, add item ini. Nah, sekarang yang mau diupload itu gambar. Gambar itu merupakan media. Jadi kita pilih media, lalu kita import. Karena gambarnya dari luar. Bisa dari komputer kita, bisa kita cari ya. Cari juga dari Google bisa. Nah, misalnya saya contohkan ya Bapak Ibu, saya import. Saya akan siapkan gambar di komputer, jadi saya pilih files di sini. Files. Nah, saya cari di komputer saya bahan book creator. Nah, ini ada gambar yang sudah saya siapkan. Misalnya gambar ini. Kemudian saya pilih open di sini Bapak Ibu. Kita tunggu di-upload. Nah, ini gambarnya sudah ada. Kita bisa atur ya ukurannya, digeser saja. Ya, sesuai keperluan. Anggaplah seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin kita akan nambahkan teks lagi di bawah sini. Kita tambahkan teks lagi. Misalnya ini ya, nanti tinggal diganti. Matematika peminatan. Nah, ini tinggal kita ganti fontnya di inspektor sini. Kita cari font yang iya, ini kayaknya udah bagus. Kita tinggal perkecil. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ini tergantung kreativitas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kadang orang bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk mendesain. Makanya bayaran desainer biasanya mahal. Jadi anggaplah seperti ini, nanti mau nambah nama dan seterusnya. Ini cuma contoh ya. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Kemudian kita nambahkan di sana misalnya kelasnya ya. Kita pakai save saja. Misalnya saya pakai yang ini ya. Nah, saya taruh sini. Kita atur lagi, kasih shadow ya, Bapak Ibu. Colornya ini kita ganti misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Nanti teksnya kita tambahkan teks dalam sini. Ini kalau mau dikasih border, kita pilih border. Kita bagusnya kasih border warna putih ya. Nah, seperti ini. Ini untuk mengatur ketebalan bordernya. Seperti ini. Oke. Nah, mungkin kita tambahkan kelasnya di sini. Kita ketikkan teks lagi. Misalnya kita tulis pakai ini. Kelas 11. Nah, ini dia. Kita kecilkan sedikit ukurannya. Iya. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, misalnya covernya sudah selesai. Anggaplah ini covernya ya.
Bapak Ibu tentu mau lebih kreatif silahkan, bisa nambah hiasan di sini bisa. Ada fasilitas di sini ya, gambar nih di komik di sini di pen bisa kita nambah macam-macam nih. Kalau mau pakai yang ini ya, yang otomatis ini. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan membuat halaman isinya. Ini halaman pertama sudah di covernya. Sekarang kita buat halaman berikutnya, berarti kita tinggal milih tombol navigasi ke kanan untuk menambah halaman. Jadi ini untuk menambah halaman ya Bapak Ibu ya. Kita klik saja ini. Nah, nanti akan terbuka. Di sini terbaca halaman 2 dan halaman 3. Ini ada garis pemisah, cuma halus sekali ya, mungkin nggak kelihatan di komputer Bapak Ibu, di layar ya. Ini ada garis tengahnya nih pemisah. Ini 2 halaman, jadi bukunya dibuka gitu ya. Bukunya dibuka, halaman 2 dan halaman 3. Nah, kita bisa buat background untuk ini ya. Kita pilih lagi Bapak Ibu backgroundnya. Di sini inspektor lagi. Nah, kita pilih background yang kita sukai untuk ini ya. Bisa pakai tekstur, bisa. Ini macam-macam ada tekstur. Supaya lebih menarik. Bisa pakai pattern juga bisa. Seperti ini. Atau pakai border. Saya contohkan saya pakai border. Kita pilih border. Misalnya ini ya. Oke. Cuma ini menyatu ya Bapak Ibu ya. Halaman 23 bordernya nyambung gitu. Oke, seperti ini misalnya. Nah, setelah ini kita buat di halaman ini nanti apa yang kita mau tambahkan. Di sini ya biasanya kita singkat saja ini daftar isi misalnya ya. Daftar isi kita buat di sini. Nah, kita bisa buatkan judulnya terlebih dahulu ya. Buat judul pakai teks ini juga bisa supaya lebih menarik, boleh. Kita teks yang biasa juga bisa. Saya contohkan misalnya ini saya pakai teks daftar isi. Nah, ini kita tebalkan. Kalau mau diganti fontnya di sini. Nah, tambah sedikit ya, misalnya ini daftar isi. Nah, kemudian untuk isinya kita ketikkan saja. Misalnya kita pakai media, pakai teks yang ini. Misalnya yang pertama daftar isi e-modulnya apa ya Bapak Ibu ya? Pendahuluan ya misalnya. Saya nggak nulis lengkap-lengkapnya ya. 2 misalnya kita masuk persamaan lingkaran. Ya, kedudukan titik terhadap lingkaran. 4 kedudukan garis. 5 misalnya persamaan garis singgung lingkaran. 6 nah misalnya seperti ini. Nah ini dia, kita tinggal atur ya daftar isinya. Oke, ini daftar isinya. Kalau ingin menambah sesuatu di sini supaya lebih menarik, ini cuma di apa namanya di Book Creator ini cuma belum menyediakan fasilitas untuk apa ya itu ya numbering Bapak Ibu ya. Saya cuma mencari-cari kok ini tidak ada fasilitas numbering. Akhirnya kelihatan teksnya kalau ada yang kepanjangan ya seperti itu lalu turun, kecuali kita atur seperti ini ya. Jadi fasilitas numberingnya tidak ada, harus kita ketik. Nah di sini kita mau nambah gambar karena e-modul yang apa namanya yang namanya e-modul itu kan harusnya dia bisa interaktif ya, lebih menarik. Kita bisa tambahkan gambar, bisa tambahkan suara misalnya, begitu dibuka dia bisa mendengar sapaan gurunya misalnya ya, bisa saja Bapak Ibu tambahkan di sini sesuatu ya. Gambar misalnya. Kita tambahkan di situ ya, kita buat media. Kita impor gambar misalnya. Gambar dari map saja.
Saya akan cari misalnya gambar guru. Nah, ini ya, gambar guru, tapi yang kartun. Nah, Bapak Ibu silakan pilih ya. Nah, ini saja. Kita select. Nah, ini bagusnya kalau buat e-modul online, kita bisa cari apa saja dengan mudah. Nah, ini sudah ada. Ini kita bisa kasih suara, Bapak Ibu. Jadi, siswa itu ketika buka, dia bisa mendengarkan guru ini berbicara. Nah, kita rekam suara ya, supaya nanti ketika diklik, ngomong ya, gurunya ngomong di sini. Caranya kita pilih tanda plus lagi. Di sini ada media, kita record. Pilih record. Nah, ini sudah aktif ya Bapak Ibu ya, record sound, tinggal kita start recording ya. Saya akan coba rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Nah, itu saya stop ya. Kemudian setelah kita stop, nah kan kalau rekamannya kurang bagus tinggal dihapus. Tapi kalau rekamannya bagus mau dipakai tinggal use recording. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada tombol ya. Oke. Nanti ini kita sembunyikan biar nggak kelihatan ya tombolnya. Ini kalau dibuka nanti bukunya, itu akan kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini terutama teman-teman yang mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Tentu sering merekam suara ya, untuk penyebutan kalimat-kalimat tertentu. Nah, bagaimana supaya ini tidak tampil ya, tombol itu tidak tampil, Bapak Ibu, kita bisa sembunyikan. Caranya seperti biasa, pengaturan ada di inspektor. Jadi ini kita pastikan aktif ya, terklik, lalu inspektor di sini, lalu di sini ada invisible when reading ya. Jadi ini kita pilih supaya nggak kelihatan. Nah, digeser ke kanan, jadi dia kelihatan. Kalau visible kan kelihatan ya. Ini kita invisible. Nah, ini kita sembunyikan ya Bapak Ibu ke sini. Ya. Ke gurunya dikasih besar juga bagus ya. Supaya kalau siswa klik gurunya nanti ngomong dia. Gitu. Oke. Seperti itu ya pengaturannya. Di sini nggak ada tambahan, sudah cukup. Nah. Kalau kita mau tambahkan skrip juga bisa. Di sini tadi ya, Bapak Ibu. Transkrip mau ditambahkan ya, bisa. Oke, kalau sudah ini sekarang kita buat pendahuluan di sini. Ini kita copy saja, biar saya nggak usah nulis berkali-kali. Paste di sini. Kemudian kalau mau diedit, di double klik saja ya Bapak Ibu ya. Hasil kopian mau diedit double klik. Nah, kita tinggal ketikkan di sini pendahuluan. Dan di sini. Oke, ini sudah jadi. Pendahuluannya mungkin ada pengenalan tentang apa itu lingkaran, bagaimana penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya sudah siapkan ya. Di file Word saya tinggal copy ya Bapak Ibu. Nah, ini saya copy nanti ya. Nih. Dari modul saya copy. Saya kembali ke sini. Saya pilih teks. Media, teks, lalu saya pastikan di sini. Nah, ini sudah ya. Tinggal dan di sini. Ini tinggal kita atur. Inspektor lagi, atur kiri kanan perataannya. Seperti ini. Kalau fontnya terlalu besar silakan diubah ya. Ini 18 kebesaran kalau ukuran buku. Misalnya 16 atau 15. Biasanya kalau kita standar bukan 12 ya Bapak Ibu ya. Anggaplah 14 lah. Kemudian
Karena ini perlu diperhitungkan ukuran fontnya, karena nanti siswa itu kebanyakan membaca buku lewat handphone. Kalau nanti terlalu kecil, kasihan siswanya membaca. Kalau fontnya terlalu kecil, ya nanti matanya akan sangat berakomodasi nanti ya untuk membaca tulisan yang kecil. Jadi kita harus memperhitungkan. Beda kalau dalam buku, bentuk buku, karena buku itu besar, bendanya besar ya. Jadi tulisan font 12 itu sudah cukup. Tapi kalau ini karena dia nanti di-share secara online, siswa membaca menggunakan perangkat yang kecil, tentu tulisannya walaupun kita buat font yang besar tentu akan kecil nampaknya di handphone mereka. Walaupun bisa di zoom sebenarnya, di handphone mereka bisa. Jadi kita atur saja misalnya oke lah 14 atau 15. Nah, kemudian kita tambah gambar. Di sini di pendahuluan ada gambar. Saya tambahkan lagi gambar, media, saya import lagi dari files. Nah, misalnya ini. Oke, nanti di bawah sini tinggal ditambahin teks ya Web ya. Kita nggak usah kasih lengkap, masih banyak teks-teksnya. Ini cuma contoh gitu. Nah, anggaplah ini sudah selesai ya. Anggaplah ini sudah selesai di 2 halaman. Kita akan buat halaman berikutnya. Jadi caranya seperti itu ya Bapak Ibu, masukkan gambar, masukkan teks, masukkan suara. Jadi sudah berapa yang kita contohkan? Kita buat gambar, masukkan teks, kemudian tadi mencari gambar lewat browser ya di Google, tadi kita googling gambar, kemudian kita nambahkan rekaman suara. Jadi kita akan praktekkan semua aset yang item yang bisa kita tambahkan. Untuk pengaturan-pengaturannya itu hampir sama semua. Saya kira dengan contoh ini Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri pengaturannya seperti apa, milih gambarnya seperti apa. Nah, kita tambahkan halaman berikutnya. Ini halaman 4 dan 5. Kalau ini diganti background-nya, nah, kita bisa pilih background lagi yang lain, Bapak Ibu. Jadi biar background-nya ganti-ganti terus nggak apa-apa. Biar semakin menarik ya. Misalnya kayak ini. Nah, ini kan sudah beda. Yang ini halaman berikutnya beda lagi. Nah, itu kelebihannya ya, e-book. Nah, Bapak Ibu, di sini di Book Creator fasilitas menambahkan rumus itu belum ada. Ya, jadi kita nggak bisa mengetik equation di sini. Di teksnya belum menyediakan fasilitas equation. Tapi ada link. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti membuat e-book yang eksakta butuh rumus, itu dijadikan gambar saja. Jadi di crop saja pakai snipping tool misalnya, nanti tinggal diupload ke sini. Ya, caranya seperti itu. Yang lain misalnya kita akan nambahkan gambar. Gambar sudah ya. Kita akan nambahkan video misalnya Bapak Ibu di buku kita ya. Misalnya di materi ini ada video yang akan ditambahkan ya, aset video. Kita bisa nambahkan aset itu dengan cara milih media. Lalu kita bisa pilih kamera ya. Kalau videonya dari YouTube ya kita bisa tambahkan dengan cara yang lain. Nah, ini misalnya contohkan dulu dari kamera Bapak Ibu. Misalnya ada video ya, kita pilih. Nah, kita bisa, saya nggak bisa pilih kamera karena sekarang kamera saya lagi on di mana ini, di Teams. Saya off kan dulu untuk di Teams-nya Bapak Ibu ya, biar kameranya bisa. Nah, oke. Karena kamera saya terpakai di Teams. Oke, sekarang saya ulangi, gimana kalau kita ingin merekam? Misalnya teman-teman guru bahasa ya, ingin merekam langsung. Jadi pastikan dulu di belakang kita aman ya, sebelum merekam. Ya, ini kita pilih media, lalu kamera. Nah, oke Ibu, sekarang saya bisa merekam. Bisa kita ngambil gambar, kalau cuma mau ngambil gambar, take picture saja. Tapi kalau mau rekam, kita record video. Nah, misalnya ini saya pilih record video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Saya seperti itu, stop ya. Ini sudah ya. Kita bisa dengarkan dulu rekamannya. Assalamualaikum. Nah, kalau sudah bagus tinggal use video. Nah, ini ya. Ini yang luar biasa ya. Fasilitas-fasilitas seperti ini sangat mudah kita gunakan di Book Creator. Jadi nambahkan video dengan cara merekam langsung Bapak Ibu. Nah, cuma ini agak berat ya. Jadi hati-hati kalau merekam langsung. Pasti uploadingnya lama karena video itu ukurannya lebih besar. Nah, ini sudah masuk ya videonya. Nah, itu cara menambahkan video. Kita juga bisa menambahkan dari YouTube ya. Menambahkan dari YouTube Bapak Ibu. Di sini sama ya, kalau YouTube berarti kita pilih media, kita import. Kita impor ya Bapak Ibu. Kalau YouTube bagusnya kita embed saja. Saya contohkan ya. Saya contohkan di YouTube. Ini sementara di sini di YouTube kalau kita ingin ambil video di YouTube tertentu ya, saya contohkan dulu. Nah, contoh misalnya ini ya, kelas point. Oh ini ada iklan. Kalau misalnya kita ingin ambil video ini, Bapak Ibu ya, di sini lebih bagus kalau kita embed saja. Di sini ada share, kita pilih ya share. Lalu di sini kita pilih embed. Ya, kita pilih embed bagusnya. Kita klik ini Bapak Ibu, lalu kita copy, tinggal copy. Nah, ini sudah copy ya. Sekarang kita maju di sini. Kita akan masukkan video YouTube tadi. Jadi di sini kita pilih embed di sini. Lalu kita pastekan kopinya di sini. Paste. Nah, setelah kita paste, kita konfirmasi web linknya. Nah, oke. Video YouTube sudah tampil. Ya, konfirmasinya sudah berhasil. Kita add to book. Kalau mau ditambahkan judulnya ini, ya, sudah ada. Mau diperpendek juga bisa. Kita add to book saja. Nah, ini Bapak Ibu, video YouTube sudah tampil di buku kita. Nah, jadi mungkin ada yang mau buat video e-book praktek tertentu ya, yang buat e-book prakarya, praktek bikin donat. Nah, bahan-bahannya ditulis, terus cara langkah-langkah buat donatnya nanti cari di YouTube Bapak Ibu, banyak kok situ ya video bikin donat di sini. Sehingga nanti buku yang kita buat itu betul-betul real ya, kelihatan, bukan cuma sekedar membaca teks. Berbeda kalau buku yang pada umumnya ya, yang bukan e-book. Nah, itu cara ya. Kita bisa nambahkan video dengan merekam diri kita langsung, rekaman langsung Bapak Ibu, ataukah dari YouTube. Nah, mana yang lebih ringan? Tentunya lebih ringan kalau ngambil di YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada aktivitas di sekolah misalnya yang mau dimasukkan, daripada direkam langsung diupload, mending direkam dulu, diedit sedikit, terus diupload ke YouTube ya. Nanti dari YouTube baru masukkan sini, sehingga lebih gampang menggunakannya, lebih ringan ya, lebih cepat. Nah, setelah itu yang lain misalnya kita mau nambahkan apa ya Bapak Ibu yang belum ya, kamera sudah, ngimpor sudah, teks sudah, di komik. Kalau save ini biasa ya, saya kira nggak perlu terlalu banyak di sini. Sama halnya kalau nambahkan yang lain. Misalnya kita nambahkan apa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pen ya, pen. Bagaimana menggunakan pen, Bapak Ibu? Jadi kalau rumus-rumus tadi belum. Rumus matematika. Oh ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ada ini sebentar ya. Misalnya di materi persamaan lingkaran kita mau nambahkan rumus ya. Misalnya Bapak Ibu, saya contohkan dulu copy teks ya.
sedikit supaya nanti kelihatan kalau, nah misalnya ini ada rumus yang kita mau tambahkan Bapak Ibu. Kita kasih judulnya dulu. Kita nambahkan teks. Misalnya ada materinya, lalu ada gambar, kemudian kita mau tulis rumusnya ya. Seperti ini, misalnya ini saja. Saya ambil yang seperlunya saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kita butuh rumusnya. Ini saya upload gambarnya. Nah, sekarang mau tulis rumus. Kita upload lagi rumusnya. Ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau rumus-rumus itu harus kita jadikan gambar semuanya. Karena di sini di fitur teks untuk e-book creator ini belum tersedia. Mudah-mudahan nanti dalam pengembangannya, karena tentu penyedia aplikasi ini selalu melakukan updating aplikasi ya. Semoga nanti ketika aplikasinya diupdate ini sudah bisa bertambah ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Kalau latex nggak bisa ya Pak ya? Saya belum pernah coba kalau latex Pak Wahyu. Kalau latex karena di sini nggak ada fitur latex ya. Kalau latex kan harusnya di teks ini kalau link dia akan kemana ya? Ke latex. Tapi kalau latex itu bisanya di embed saja, kan Di kalau embed ya kita Pak? Betul, betul. ya kalau kita di apa sih namanya itu ya? Lupa saya. Codecox. Kalau kita di Codecox itu kan ada yang ini ya, online editor ini kita bisa embed rumus yang kita ketikkan. Kalau kita sudah ketik kita bisa embed. Jadi sama juga sebenarnya. Nanti kalau di embed kan modelnya kayak gambar juga. Iya. Semoga ya perubahan-perubahannya akan selalu ada untuk yang seperti itu tambahan-tambahannya. Nah kemudian kita tambah lagi halamannya Bapak Ibu ya. Kita pilih background yang lain lagi. Nah, sekarang misalnya kita aktifkan menggunakan tool pen-nya ya ini ya. Media ada pen. Nah, pen ini ada beberapa banyak ya jenisnya. Ada yang seperti apa? Spidol ya ini. Kemudian ada kuas. Kalau ini kayak krayon. Kalau ini untuk kaligrafi. Dan ini yang otomatis. Jadi 5 jenis ini bisa kita gunakan Bapak Ibu. Kemudian ini mengatur ketebalan tintanya. Nah, kita contohkan ya. Kalau yang semacam spidol ini, misalnya kita pakai yang ini saja. Nanti sebaiknya pakai mouse pen. Bapak Ibu, saya contohkan ya. Karena agak susah ini kalau nggak pakai mouse pen. Saya aktifkan kamera dulu biar Bapak Ibu bisa lihat mouse pen. Saya biasanya pakai mouse pen seperti ini Bapak Ibu. Ini kelihatan ya Pak Wahyu? Kelihatan Pak. Ya ini ya. Jadi saya pakai yang seperti ini. Pembelajaran daring ini. Dan bantu saya kalau buat tutorial ini sangat berguna ya untuk tutorial mata pelajaran. Apalagi saya ngajar matematika Bapak Ibu ya. Kalau ngajar online pakai ini sangat mudah menjelaskannya. Biasanya saya beli online di Shopee. Nah ini kalau ini kita gunakan, jadi lebih gampang menulisnya Bapak Ibu.
Ya, jadi misalnya tadi nulis, oh ketebalan nih, terlalu tebal. Ini saya hapus dulu. Oke, misalnya kita tulis persamaan lingkaran. Jadi kita bisa nulis di sini langsung. Jadi bisa bikin modul pakai tulisan tangan bisa Bapak Ibu. Ya, apalagi teman-teman yang tulisannya bagus gitu. Ya, pakai kuas ya, pilih warna di sini ya. Yang di ember ini warna ya Bapak Ibu ya. Ember ini warna. Untuk warna background maksud saya. Aduh. Ini jadinya salah akhirnya ya. Kita ulang dulu ah. Aduh. Saya Disiram dulu. lagi putih itu bisa, Pak? Ah? Disiram Iya, lagi. saya remove dulu. Di ando saja Pak Wahyu. Oh, di ando ya. Iya. Nah, ini ini maaf, sorry ya. Bapak Ibu, ini bukan tintanya ya. Ini fill tool. Misalnya ada objek yang kita gambar mau diwarnai langsung pakai ini. Kalau milih warna di awal yang ini. Ya, warna tinta. Nanti kalau misalnya buat objek mau diwarnai baru ini. Ini fill tool. Ya, sebentar kita gunakan. Kita pilih misalnya tinta warna biru ya. Nah, saya ulang. Misalnya kita nulis. Ini terlalu tebal. Maksudnya tadi persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Nah, ini ya. Kemudian fasilitas yang lain, misalnya kita pakai kuas. Ini misalnya mau dikasih pelangi ya biar menarik. Nah, ini ya, untuk kuas tuh. Oh, terlalu tipis. Kuas harus tebal. Nah, jadi bisa warna-warni gitu ya pelanginya. Kemudian kalau ini kayak krayon, tampilannya seperti krayon Bapak Ibu. Agak kasar gitu pewarnaannya, karena seperti krayon. Gimana kalau krayon kayak seperti itu ya? Kalau krayon mewarnai objek tertentu. Kemudian yang ini kaligrafi. Nah, misalnya kita pilih warna biru, ini terlalu tebal ya. Nah, misalnya nulis kaligrafi. Saya nulis nama saya misalnya. Nah, ini, nah saya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang lainnya adalah, nah ini yang menarik ini, fasilitas automate ini atau otomasi spidol. Jadi kita tinggal menggambar objek tertentu. Misalnya kita rencana mau gambar mobil susah gitu ya, gambar mobil susah. Bikin saja gambar. Nanti apa namanya book creator yang mencarikan. Nah, saya baru gambar satu bannya ini sudah muncul Bapak Ibu. Dia sudah menduga, oh orang ini mau gambar mobil gitu. Nah, dia sudah munculkan gambar mobil. Oh, kalau gitu saya pilih yang ini misalnya. Nah, nanti jadi mobil Bapak Ibu. Jadi gambar saya tadi yang cuma bannya satu tuh jadi mobil. Nah, ini yang luar biasa ini. Fasilitasnya ada seperti ini. Oke. Objek ini pakai ini ya, fill tool. Misalnya saya pilih warna merah. Nah, ini kita bisa warnai. Mana tadi? Nah, ini. Ujung mouse-nya kemana ya? Nah, ini. Misalnya ini ya, seperti ini ya gunanya filter ya Pak Wahyu. Jadi pilih abu-abu misalnya. Nah, jadi fill tool. Oke. Jadi ini fasilitasnya sangat bagus. Kita gambar sedikit saja. Misalnya mau gambar bunga misalnya ya. Bunga ada nggak kira-kira ya? Atau pohon Bapak Ibu? Dia kenalin nggak kalau saya gambar pohon? Ini. Mau saya nggak kelihatan pennya. Saya gambar pohon, kira-kira dia dapat nggak gambar pohon? Oh, ada. Nah,
Ini pohon sudah muncul. Yang muncul pohon kelapa ini. Dia menduga saya akan menggambar pohon kelapa ya, ini saja. Nah, ini sudah jadi. Nah, jadi banyak sekali ya Bapak Ibu fasilitas di sini yang disediakan. Kan dia tanya, apa yang Anda maksud ini pohon kelapa atau apa ya? Mau gambar pesawat, macam-macam. Tinggal kita gambar. Mau gambar pesawat misalnya, kira-kira dia cari enggak? Oh, belum. Dia masih bingung dengan gambar ini. Oh, dia sudah mulai mengenali. Jangan-jangan mau gambar pesawat. Nah, ini sudah muncul pesawat. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, itu fasilitas drawing. Untuk anak Pen. TK asik ya Pak ya ini Pak? Iya betul. Untuk buat e-book, e-modul untuk anak-anak, jadi bagus sekali. Atau mereka ini perlu diperkenalkan ke siswa Pak Wahyu. Jadi siswa harus tahu sehingga ketika mereka diberi tugas proyek, apalagi masa pandemi, coba buat tugas begini, mereka bisa sajikan tugasnya, misalnya buat praktek apapun atau tugas apapun. Di sini nanti dia tinggal share linknya ke guru. Setelah e-modulnya jadi atau buat laporan apa gitu, tinggal buat di book creator, nanti linknya di share ke guru. Jadi gurunya lihat, dan itu menjadi file-file berkas ya, bukti kerja siswa kita. Dari HP bisa ya Pak ya? Ya, di handphone, buka di handphone, book creatornya atau hasilnya. Buatnya ya. Saya belum pernah coba sih di handphone Pak, karena apa namanya ya, kalau di handphone terbatas ya. Mungkin harus ditambahi mouse gitu ya, handphonenya dikonekin sama mouse ya. Sebenarnya kalau bukanya sih bisa kan? Iya. Burekreator.com, cuma mungkin nanti bekerjanya akan terbatas. Pakai itu Pak, mode desktop mode. Oh iya betul. Jadi saya bisa Bu ya. Jadi di handphone juga bisa, cuma ya mungkin apa namanya, ruang geraknya itu maksud saya ya. Jadi memang betul, terbatas. Ya, ruang geraknya saja yang terbatas. Tapi prinsipnya sama, karena book creator ini jalannya di browser. Jalannya di browser, bukannya dia diaktifkan di browser. Siap. Oke, ini sudah ya cara menambahkan pin Bapak Ibu. Ini kalau sudah kita menggambar itu kita mesti down ya, supaya nanti semua yang kita lakukan ini tersimpan. Kalau ini emoticon ya, kita mau pilih emoticon, ada di sini banyak sekali, ada semacam stiker juga kita mau tambahkan. Jadi bagusnya karena emoticonnya seperti kalau kita nulis di WA ya, yang suka gambar-gambar yang sudah jadi tinggal cari, misalnya gambar ini. Nah ini sudah ada, menarik sekali Bapak Ibu. Tak perlu digambar, ini sudah berwarna. Ya, buat apalagi kalau yang mau buat cerita, e-booknya dalam bentuk buku cerita gitu, wah sangat menarik. Cerita kancil dan apa gitu ya Bapak Ibu, dibuat seperti ini kan jadi menarik. Bayangkan kalau dulu buku-buku itu dibuat seperti ini, lalu naratornya ngomong gitu. Siswa itu dikasih tugas misalnya buat buku tugas sastra misalnya ya, buat buku cerita gitu. Si kancil misalnya, dan siswa yang jadi naratornya, ada yang menyuarakan suara si ini si itu sambil ngomong kan, dan tinggal diklik kan ngomong, kancilnya ngomong, harimaunya ngomong, kan menarik ya Pak Wahyu ya, yang seperti itu. Jadi kayak itu ya Pak, cerita bergambar tapi ada suaranya. Iya betul Jarang sekali. yang ada ya Pak itu. Iya, jadi bisa, kalau mau tetap teksnya ada boleh, tapi gambarnya kalau diklik dia bisa ngomong gitu, ngomong sesuai dengan teks yang ada di situ. Tinggal siswa itu mungkin kolaborasi sama teman-temannya, ya kan tinggal rekam langsung buat objeknya, langsung ngomong, terekam. Oke, ini kalau sudah kita done ya Bapak Ibu. Jadi fasilitasnya di explore ya Bapak Ibu, di explore saja karena sangat banyak di sini yang kita bisa gunakan, sangat banyak ya. Kalau susah mencarinya, ketikkan saja di sini. Apa namanya perintah ya? Ya mungkin kalau sini harus pakai bahasa Inggris ya, karena emotikannya berbahasa Inggris semua kelompoknya. Misalnya kalau saya ketik gajah misalnya. Gajah itu bahasa Inggrisnya apa ya Pak Wahyu? Elpen. Oh iya. Nah ini sudah ada Ibu. Nah jadi menarik ya Ibu ya gambarnya.
Ya. Ini tinggal kita atur supaya selesai kita down. Nah, ini tersimpan semua. Ini sekarang menjadi satu objek. Nah, itu bedanya ya. Kalau kita menggunakan fitur pen tadi, maka hasil kerja kita itu menjadi satu objek. Beda kalau kita yang tadi seperti ini, dia terpisah-pisah nih. Masing-masing menjadi objek masing tersendiri. Gambar ini objek tersendiri yang bisa kita lepaskan kapan saja. Tapi kalau kita menggunakan fitur pen tadi, maka hasil karya itu dia menjadi satu objek. Nah, oke Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Di sini mungkin menambahkan aset macam-macam sudah. Kita praktekkan lagi gimana kalau kita tambahkan media, maaf, kita pilih panel untuk komik. Nah, misalnya kita pilih yang belum nambah form, Pak. Apa? Nambah formulir. Oh iya, misalnya di. Oke. Oh iya betul, maaf, nambah yang interaktif ya, nambah kuis. Misalnya sekalian tesnya ditaruh situ gitu, Pak. Oke, betul. Nah, sekarang misalnya ini kita pilih untuk komik dulu satu ya. Seperti ini. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Kita tinggal tambahkan gambar di sini. Ya. Kalau kita mau gambarkan dari gambar di kamera bisa, kita potret dari diri kita bisa langsung, atau kita upload gambar juga bisa. Seperti ini. Ya. Kita tambahkan gambar, files. Misalnya ini saya sudah pilih beberapa gambar. Nah, ini, wah ini sayang terlalu besar ya. Ini untuk pengaturannya Bapak Ibu ya, sehingga gambarnya terlalu besar. Kita tinggal kecilkan. Cuma kalau dikecilkan nanti, jadi kalau kita buat komik kita mesti memastikan, saya hapus, nggak pas. Kita mesti memastikan ukuran yang kita pilih ini sesuai dengan gambar. Jadi kalau gambar ini mungkin gambarnya bisa yang landscape supaya pas. Tadi saya ulang. Nah, misalnya ini landscape ya. Nah, ini kalau buat komik siswa lagi belajar ini. Nah, ini kurang pas. Nah, kalau ada putih kesannya kurang bagus. Nah, nambah lagi di sini seperti itu. Ya, kalau nanti mau dibuat jadi kayak komik kan tinggal tambahin ya, yang ngomong itu. Nah, di sini. Iya, misalnya seperti ini. Nah, nanti mereka tinggal ngomong misalnya. Ini lagi bicara bilang apa gitu. Ini lagi ngomong ya. Ya, kita letakkan di mana bagusnya. Tinggal diatur saja posisinya. Ini mungkin lagi ngomong bilang apa gitu ya, Bapak. Nah, ini pas posisi gambarnya kurang pas. Ya, tulis sesuatu di sini untuk ngomongannya. Kita tinggal ketik, double klik ya Bapak Ibu ya. Ini harus dibagi 2 ya. Nah, misalnya. Jadi, nah ini ya, seperti itu. Saya lagi mikir nih. Ya, tentu Bapak Ibu guru banyak yang ahli ya bikin komik. Oke, ini contohnya Bapak Ibu ya. Kita menggunakan fitur komik yang ada di sini. Ya, untuk sketch-nya ada, sudah tadi ya. Untuk thought-nya ada, teksnya sudah, stiker. Kalau stiker tinggal dipilih ya. Stikernya mau dipilih, misalnya buat komik ada yang tertumbuk ya, lagi jalan tertumbuk sesuatu, mungkin biasa kan kayak komik itu ada tabrakan gitu atau apa.
macam-macam ya. Jatuh, gelas jatuh bunyi gitu ya, tinggal teng dan seterusnya ya. Tinggal tambahin teks di sininya. Kemudian kita tambah lagi. Nah, yang berikutnya ya Bapak Ibu, bagaimana cara menambahkan kuis ya. Kuis di sini ya. Misalnya kita buat modul supaya modulnya menjadi lebih interaktif, kita tambahkan kuis. Dan juga misalnya kayak guru teman-teman guru matematika menambahkan eksplorasi GeoGebra misalnya, sehingga siswa bisa bereksplorasi dengan applet GeoGebra di sini. Kita bisa tambahkan. Contohkan ya, saya ganti backgroundnya dulu. Misalnya kita pilih yang ini. Kita akan tambahkan kuis ke sini ya. Kuisnya bisa kita buat di Microsoft Form, bisa buat di Google Form ya, Bapak Ibu. Cuma nanti kalau ini mau dipublish dan siswa kita tidak punya akun, kita harus setting supaya kuis itu bisa mereka buka tanpa harus login gitu. Kecuali kalau memang siswa kita semua punya akun ya, maka bisa kita atur supaya itu nanti mereka harus login untuk jawab kuisnya. Saya akan contohkan. Di sini saya punya soal misalnya ya, Bapak Ibu, saya buka dulu browser yang berbeda. Nah, misalnya ini. Ini kelihatannya Pak Wahyu? Kelihatan, Pak. Ya, saya buat soal di Microsoft Form ya Bapak Ibu. Ini ya. Kemudian di sini supaya nanti bisa dimasukkan di book creator tadi dan nanti siswa nggak perlu login, saya atur dulu ya di sini. Pengaturannya ini saya izinkan siapa saja yang bisa menjawabnya ya. Nah, kemudian saya nggak usah atur waktunya karena ini sebagai bahan belajar ya untuk latihan. Jadi kapan saja mereka mau jawab bebas gitu. Nah, nanti apa yang kita ambil di sini ya, kita ambil nanti itu adalah link untuk embed-nya. Jadi bagikan, kita pilih yang ini. Sematkan. Ya, sematkan. Kalau nanti tampilan form Bapak Ibu berbahasa Inggris, berarti di sini tertulis embed. Yang ini ya. Kita pilih. Nah, link ini yang kita copy. Tinggal kita salin. Ini saya salin. Sekarang kita kembali ke book creator. Nah, di sini caranya sama Bapak Ibu, tinggal tanda plus ini kita pilih, media, import. Lalu embed. Nah, paste di sini linknya. Tadi kan sudah di copy, ini kita paste. Lalu kita konfirmasi ke web. Nah, ini lagi konfirmasi. Ya, kita tambahkan judulnya, misalnya kuis tata surya tadi. Kuis tata surya. Iya. Add to book. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa atur. Oke, nanti tinggal diklik ya kalau mau dibuka. Saya ulangi, bagaimana kalau dari Google Form? Saya tambah satu lagi Bapak Ibu ya. Biar masih sama seperti ini. Saya akan buka form saya di sini. Sini drive. Ya, misalnya ini ya, kuis peluang nih, saya ambil. Saya buka dulu. Nah, ini kuis peluang, Bapak, ulangan peluang misalnya. Nah, caranya sama tadi Bapak Ibu. Kita pastikan nanti ini bisa dijawab oleh siapa saja ya. Anggaplah Bapak Ibu sudah atur ya. Settingannya di sini tidak usah kumpulkan email, tidak usah dibatasi tanggapannya, kecuali nanti siswanya diminta untuk login. Ya, presentasinya acak, soalnya diacak atau gimana, kuis dijadikan kuis, sudah, ini sudah semua. Nah, tinggal kita ambil ya, kirim.
Nah, di sini kita copy yang ini. Embed-nya. Jadi yang ini ya, yang tandanya lebih kecil, lebih besar gitu. Ini kita klik, lalu kita salin. Ini linknya, kita salin. Oke, kalau sudah kita pindah kembali ke sini. Sama caranya, media, import, embed. Nah, ini dipaste ke sini. Konfirmasi web link. Nah, kalau Google Form itu biasanya langsung tampil ya di atas. Mungkin karena apa namanya book creator ini terintegrasi di Google ya. Kita tinggal kasih judulnya, sudah ada ulangan harian peluang add to book. Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal kita tarik ya supaya ukurannya lebih besar. Nah, itu cara nambahkan kuis. Satu lagi sebelum kita lihat hasilnya, kita akan nambahkan eksplorasi dengan GeoGebra misalnya. Nah, Bapak Ibu yang biasa menggunakan GeoGebra, ini saya close semua dulu. GeoGebra ya, saya buka di sini. Misalnya saya cari applet. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu ya, tentang lingkaran tadi. Applet tentang lingkaran. Ini untuk guru matematika ya. Mohon maaf ya, yang lain yang bukan guru matematika. Ini misalnya saya pilih. Nah, ini kita akan ambil applet ini sehingga nanti siswa bisa melakukan eksplorasi dengan menggerak-gerakkan ini ya di e-book tadi. Jadi di book itu bisa nanti ya mereka eksplorasi. Nah, caranya Bapak Ibu ini kita lihat dulu ya. Kita buka di sini titik 3, lalu kita pilih share. Oh bukan, maaf. Saya buka dulu ya. Saya open in apps dulu ya. Open in apps untuk mengambil link embednya. Jadi open in apps dulu. Lalu di sini kita ambil linknya. Ini share linknya di mana itu ya? Bentar, saya pikir Itu langsung share bisa, Pak? Ya. Cuma kita mau ngambil link embednya Pak Wahyu. Iya. Supaya nanti bisa dipakai langsung di e-book. Tadi Pak, saya pernah pakai ini. Yang pojok kanan atas itu bisa kok. Yang mana? Share langsung? Iya, share. Nanti ada pilihan embednya. Ini belum ada. Itu yang saya cari. Embednya nggak ada. Itu harus dibuka dulu ya. Kemarin saya juga pakai itu kok. Mana ya? Atau ke bawah, Pak? Link embednya itu yang saya cari. Ini harus saya... open in apps. Oh, detail, Pak. Detail. Ya, betul lah, detail lah. Di sini baru ada, nah ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih di share-nya, nanti di sini akan ditampilkan embed-nya. Ini dia. Ya, jadi saya ulang ya Bapak Ibu, yang guru matematika. Jadi applet ini yang sudah ada, kita pilih detail untuk menampilkan link embed. Nah, kemudian pilih share di sini, jangan di-download, di share. Lalu ini embednya diambil ya, embed. Nah, kita klik. Ini kita copy ya. Ini sudah ada tombol untuk copy di samping kanan, tinggal diklik. Nah, ini sudah tercopy. Kita masuk ke book creator. Ini kita akan tampilkan di sini. Media, import, embed di sini. Nah, sama tadi ini saya paste. Konfirmasi ke link. Nah, ini sudah ya. GeoGebra material sudah dimunculkan judulnya, kita add to book. Nah, seperti ini. Oke, ini kita sudah bikin sampai 15 halaman Bapak Ibu. Kita akan melihat nanti hasilnya dulu seperti apa ya.
yang kita sudah buat ini. Kalau sudah jadi, kita mencoba melihat hasilnya ya. Kita baca. Ini ada apa namanya, readbook. Kita klik dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau kita klik, ini nanti akan ngomong. Oh, kok ini belum? Nah, itu ya, sudah ngomong ya. Ini saya lanjutkan. Nah, ini videonya bisa kebaca. Ini juga YouTube. Langsung terbuka YouTube, Bapak Ibu. Nah, ya, YouTube-nya langsung terbuka. Ini suaranya saya pause. Yang ini tadi. Nah, itu ya, langsung terbaca. Ini kita lanjut. Di sini gambar-gambar tadi. Kemudian ini yang kayak komik. Nah, di sini kuis ya. Kuis tata surya, Bapak Ibu yang ini ya. Langsung terbuka. Nah, langsung terbuka form Microsoft tadi. Jadi, siswa baca e-modul bisa langsung kuis. Nah, menarik ya. Ini saya close. Kemudian lanjut lagi. Ya, yang di Google Form tadi. Nah, ulangan peluang. Tinggal klik itu yang di bawah linknya ya. Nah, ini. Misalnya Bapak Ibu. Ini nulis nama berikutnya. Nah, dia bisa menjawab. Nah, seperti itu ya. Saya close lagi. Lanjut lagi. Tadi GeoGebra. Nih. Nah, terbuka. Jadi, di handphone bisa terbuka GeoGebra, mereka bisa eksplorasi. Jadi, tetap mereka bisa eksplorasi tanpa perlu membuka aplikasi GeoGebra di book dari e-modul yang kita bikin. Nah, luar biasa. Ya. Oke. Ini sudah selesai ya bagaimana cara menambahkan apa namanya item-item yang kita akan tambahkan di e-book atau e-modul kita. Nah, kalau ini sudah Bapak Ibu ya, ini kita kembalikan, edit. Kalau masih ada yang ditambahkan, kita edit lagi. Kalau sudah, ini kita bisa publish ya. Kita publish. Jadi kalau kita cek sekarang di MyBook, kita sekarang sudah punya buku 1 ya. Nah, buku ini bisa kita publish Bapak Ibu ke siswa ya. Kita bisa publish ke siswa kita. Nah, kita lihat di sini ada tombol di bawah ya. Ini book option. Kita bisa import book, bisa pindahkan library, bisa di copy, bisa di combine. Kemudian yang ini ada untuk share ya. Kita bisa publish online, kita bisa kolaborasi, kita bisa download supaya jadi e-book, dan kita bisa print gitu. Kemudian di sini ada fasilitas yang lain, kita bisa publish online ya. Ini ya, publish online, sehingga nanti bisa kita kirimkan linknya ke siswa kita. Oke, kita contohkan gimana kalau kita mau mendownload buku ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita mau download jadi e-book. Misalnya dibutuhkan di sekolah, bukunya dikumpul ya, kita tinggal download. Nah, ini sudah terdownload. Nah, hasil downloadannya itu Bapak Ibu, jadi file EPUB ya, file EPUB ini. Ini dia. Ya. EPUB file dengan ukuran 4 MB. Nanti untuk buka ini tentu pakai aplikasi membuka ya. Saya cek dulu apa saya punya aplikasi untuk buka EPUB. Udah. Pakai ini. Kalau dalam bentuk PDF nggak bisa ya, Pak? Oh, kalau PDF itu cetak, Pak. Oh ya, cetak. Ini ya. Kita pilih print. Kalau mau PDF di print, kita pilih print, nanti terbuka seperti ini, kita tunggu sebentar. Nah, ini bisa di print. Nanti jadi PDF ya, seperti ini. Siap. Nah, cuman nanti kalau jadi PDF ya nggak bisa lagi ini ya, kita nggak aktif. Iya, videonya nggak aktif. Karena video YouTube itu terkoneksi pas online, ini kan jadi offline. Ini kalau kita download ini jadi Adobe Acrobat dokumen ya Bapak Ibu, jadi file PDF ya. Saya tadi ini buku saya misalnya ya, saya contohkan, saya save. Kalau mau langsung di print ya sambung printer. Ini hasilnya Bapak Ibu, kita lihat. Belum tampil ya.
Nah, ini saya buka. Ini file PDF. Ya. 8 halaman. Jadi dia menjadi bukunya dua halaman seperti ini. Menyatu gitu. Oke. Kemudian yang lainnya ini kita bisa publish online. Jadi publish online. Kalau kolaborasi itu misalnya kita ada beberapa guru yang mau membuat buku bersama ya Bapak Ibu ya. Misalnya bab 1 yang ngerjakan guru A, bab 2 ngerjakan guru B. Kita bisa gunakan fitur ini collaborate. Publish online. Misalnya ini kita kasih judul ya. Persamaan lingkaran. Lalu kita publish book ya. Nah, ini sudah terpublish di webnya Book Creator. Ya, webnya Book Creator. Ini kita close saja. Nah, tandanya bahwa dia terpublish yang di sini Bapak Ibu. Tandanya bahwa dia terpublish yang ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan linknya ini, copy public share link to clipboard ini ya. Jadi, untuk mendapatkan linknya tinggal kita klik ini, copy public share link di clipboard ini kita copy. Nah, nanti kita tinggal kasih siswa. Yang pastikan buku kita ada gambar gini ya. Gambar bola dunia, berarti dia lagi dipublish. Saya akan buka dengan browser yang berbeda supaya jelas bahwa saya membaca pakai browser berbeda ya. Ini link tadi yang saya copy, paste. Nah, anggaplah siswa nanti dapatkan seperti ini. Nah, begini tampilan di siswa. Ini tidak login ya. Dia langsung mendapatkan link buku. Ya. Gitu. Ya. Yang lagi malas baca bisa dibacakan Bapak Ibu, ini ada read to me. Nah, cuma ya kalau bahasa Indonesia jadi naratornya apa ya? Karena yang naratornya itu berbahasa Inggris, jadi ketika dia membaca tulisan berbahasa Indonesia agak aneh gitu ya. Nah, dia bisa full screen. Nah, ini seperti ini. Jadi siswa bisa lihat buku dalam bentuk full screen. Seperti ini Pak Wahyu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kalau nanti bukunya sudah selesai, mau dibagi ke siswa di kelasnya kan tinggal tadi itu ya dipublish. Bukunya dipublish. Publish online, yang ini tadi ya. Publish online. Ini kalau sudah mau di stop publishing tinggal pilih stop. Ya, stop publishing. Ini tidak ada. Nah, siswa tadi nggak bisa buka lagi. Jadi link yang tadi yang saya kopikan ke sini. Tuh. Kita lihat. Nggak bisa dibuka. Ya. Ups, nggak bisa ya. Dia nggak bisa mendapatkan bukunya karena saya sudah berhenti mempublish. Begitu. Kalau kita ingin bagi ke siswa, pastikan dipublish online dulu. Kasih judul, publish, ebook. Nah, ini sudah terpublish. Copy linknya. Nah, itulah yang kita taruh di LMS ya. Yang pakai Teams, taruh di Teams. Yang pakai selain Teams, pakai Classroom, taruh di situ ya. Yang pakai WA, taruh linknya di WA. Yang pakai Telegram, belajar PJJ-nya, taruh di Telegram. Begitu seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat mudah ya. Ini mempublishnya sangat mudah. Saya melihat ini kemarin banyak yang sempat japri karena saya sempat buat video tutorial menggunakan flipbook. Mahasiswa ada yang ditugaskan skripsi pakai buat e-modul. Banyak yang kesulitan pas mempublish. Nah, saya bilang coba pakai Book Creator ya karena ini mudah dipublish. Ya bisa kita download, bisa kita cetak, bisa juga kita publish. Mungkin sampai situ dulu pengantarnya dari saya Pak Wahyu. Ya, terima kasih Kalau Pak ada yang Asmar. ingin ditanyakan, Ya, diskusikan. boleh sesi diskusi kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Pak ya. Ya, silakan. Oke. Oh, ya. Sambil menunggu teman-teman yang ada di room, silahkan angkat tangan Bapak Ibu yang ada di room MS Team. Ya, nanti akan kami bukakan video untuk Bapak Ibu bertanya pada kami. Kemudian kami bacakan dulu Pak, ini beberapa pertanyaan yang masuk di YouTube ya. Kami persilahkan juga Bapak Ibu yang ada di YouTube untuk bertanya, silahkan menuliskan di kolom komentar, nanti akan saya sampaikan ke Pak Asmar. Beberapa pertanyaan tadi yang saya tulis sudah terjawab Pak
Yang pertama, apakah bisa kolaborasi? Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Asmar, bisa ada caranya ya Pak, ada fiturnya. Kemudian apakah bisa online dan offline juga sudah terjawab. Ya, jadi tinggal kita milih di online kan atau di offline kan. Kemudian cara menyimpan tadi juga sudah terjawab. Nah, ini yang belum, Pak. Apakah siswa harus mempunyai akun dulu untuk membuka? Satu. Yang kedua, misalnya kita buat halaman depannya itu dalam bentuk landscape, nanti halaman belakangnya dalam bentuk portrait bisa nggak, Pak? Atau sebaliknya, gitu, Pak. Oke, itu dulu, Pak. Sambil saya mempersilahkan Bu Nur Fasila untuk membuka mic-nya. Mohon dijawab dulu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi yang pertama tadi ya, apakah siswa harus punya akun? Kalau untuk membaca buku tidak perlu punya akun, karena dia hanya mendapatkan link dari buku tersebut dan bisa dibaca langsung. Ya, jadi siswa tidak perlu punya akun kalau hanya untuk membaca e-book. Yang penting catatannya adalah Bapak dan Ibu sudah publish e-booknya secara online. Setelah dipublish, nanti siswa bisa baca. Seperti tadi saya contohkan ya, ketika ini sudah dipublish secara online, maka kita tinggal membagikan linknya. Ada invite kode di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau ikutkan mereka untuk kolaborasi bisa. Nah, kolaborasi di sini ya Pak, ya bisa ya? Iya. Oke. Jadi publish online tadi, kopikan linknya. Jadi link itu misalnya saya contohkan sebagai siswa tanpa menggunakan akun ya. Jadi saya tinggal paste di browser atau Bapak Ibu kirim ke WA, mereka buka di WA. Ini tanpa login. Bisa membuka buku. Ya. Kecuali kalau siswanya yang mau membuat gitu. Mau membuat ikut kolaborasi dengan siswa, misalnya kita buat laporan bersama dengan siswa. Siswa juga akan terlibat menuliskan bagian tertentu di laporan, maka dia harus login di Book Creator gitu. Kemudian yang tadi ada bagaimana kalau halaman depannya landscape, halaman belakangnya potret. Di sini kita sekali memilih template tertentu, maka template itu yang akan terpakai di semua halaman. Jadi kalau kita sudah milih misalnya landscape, maka landscape ini akan ada sampai halaman belakang. Kalau yang mulai dari blank seperti ini. Mungkin itu akan tersedia di yang berbayar ya Pak ya. Yang free mungkin kita nggak ada, tapi yang berbayar kita belum tahu karena kita nggak ekspor sejauh itu ya. Ini kalau mau ngapus ya Bapak Ibu ya. Ini tadi kan saya buat, mau dihapus tinggal pilih yang ini ya. Pastikan bukunya tampak. Ada gambar pensilnya. Kalau mau dihapus tinggal pilih ini lalu delete. Oke. Nah, itu kalau yang template yang berubah-ubah itu kita belum tahu ya Bapak Ibu ya. Apakah di yang berbayar ada? Saya juga belum, karena belum langganan saya. Oke, kemudian apa lagi tadi Pak Wahyu? Sudah Pak, semuanya sudah terjawab. Oke, sekarang silakan Bu Nur Fasila. Itu raise hand, sudah saya izinkan untuk membuka mikrofonnya. Silakan dibuka mikrofonnya Bu Nur Fasila untuk bertanya secara langsung kepada pemateri. Halo, Bu Nur. Dihidupkan mic-nya. Belum nyambung ya Pak. Oke, saya bacakan lagi di YouTube. Semoga Bu Nur langsung bisa nyambung atau teman lain yang di room bisa bertanya, silahkan. Kalau kita sudah membuat beberapa halaman, Pak, bisakah kita menyisipkan di tengah halaman yang terlewat ya misalnya? Ini dari pertanyaan dari teman yang ada di YouTube ya, Pak Asmar. Ini luar biasa, teman-teman di YouTube itu antusias sekali. Nanti Pak Asmar bisa membaca-baca lagi komentarnya. Sangat banyak yang tertarik, Pak. Oke. Kalau misalnya kita sudah buat ini ya Bapak Ibu ya, lalu kita ingin menyisipkan di halaman tertentu di sini ya.
Ini ya, page. Bapak Ibu kita tampilkan, ini kita bisa pilih page tertentu. Ini ya. Ada select. Kita bisa move. Tengok. Ini juga saya belum kok. Atau buat dulu terus di move ya Pak ya? Halamannya dibuat dulu, baru di move. Ini kok 2 yang terpilih. Ini yang ada sebenarnya cuma ngopi ya. Masih di sini sama lingkaran. Ini cuma copy saja sebenarnya. Ini untuk fasilitas yang free ya Pak ya, cuma ini yang tersedia. Ya, saya nggak tahu kalau yang berbayar. Caranya begini saja Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingin buat, misalnya di sini ada yang mau ditambahkan ya 2 kali di sini, cuma 1 kebetulan, tinggal centang copy to, baru di buku ini di library kita ya, kita centang copy. Nah sekarang dia bertambah kan? Cuma ya, menggesernya, iya. Menggesernya ini yang fasilitasnya nggak ada di sini. Saya nggak bisa berbuat lebih banyak karena kita cuma pakai yang versi gratisan, Baik. Iya Pak, ini sudah luar biasa banget Pak ini. Iya. Ya, teman-teman yang suka ini Pak. Di sini nanti rekamannya akan kami kirimkan ke grup WhatsApp maupun ke grup Telegram Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, banyak yang pengen ulang lagi Pak, share lagi gitu Pak. Iya. Apa namanya ya, ada limitasi tertentu dari fasilitas yang kita bisa gunakan. Walaupun ini sudah sangat lengkap sebenarnya. Jadi sebaiknya kayak gini ya, kalau memang ada halaman yang apa namanya ya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah merencanakan buat e-book, jadi memang buat e-book ini nggak bisa langsung tiba-tiba buka aplikasi langsung buat Bapak Ibu. Kita sudah harus buat perencanaan di halaman ini isinya ini, halaman ini isinya ini, baru kita bisa interaksi dengan aplikasi. Jadi sebaiknya kalau mau buat e-modul sama kalau kita mau buat media pembelajaran, kita kan harus buat garis besar isi media. Kita harus buat garis besar isi media. Apakah itu media berupa video dan macam-macam, sama juga kalau kita mau buat e-book. Jadi kita membuat e-book, kita sudah merencanakan di halaman awal seperti ini, kemudian halaman berikutnya seperti ini. Itu kita sudah buat perencanaannya, sehingga nanti menghindari adanya halaman yang terlewat. Tapi untuk fasilitas yang free ini saya belum dapatkan. Jadi semua tutorial yang saya buat itu belum ada mengikutkan bagaimana kalau memindahkan satu halaman ke halaman lainnya, belum ada. Iya. Oke, Bu Nur Fasila, silahkan. Sepertinya mic-nya sudah hidup. Jadi pertamanya, Bu Nur. Halo, Bu Nur Fasila. Oh, ada. Pak Wahyu ada rupanya ya. Nih. Ada? Titik 3 oh iya. Ada move ya. Ada move. Sudah, maaf ya. Kita ulang ya. Tadi siapa yang bertanya? Fasilitasnya ada. Jadi yang halaman yang lewat, ini ya saya lupa lihat, titik 3 ada di sini. Halaman yang lewat Bapak Ibu, halaman yang lewat itu bisa, anggaplah halaman 16-17 ini harusnya letaknya di halaman 45 ya, di sini ya, antara 23 dan 45 di sini harusnya. Makanya ini kita buat saja di terakhir, lalu kita nanti move, pilih titik 3, di sini ada move. Iya. Kita move ke mana? Misalnya ke 3. Nah, dia sudah pindah ke sini Bapak Ibu. Mana tadi ya? Oh, move. Nah, sudah pindah kan Bapak Wahyu? Iya, betul Pak. Oke. Berarti gitu bisa move ya. Maksudnya kita misalnya ada yang tersisip, kita buat halaman baru dulu, baru di move ya Pak ya. Bisa juga insert sebenarnya. Di sini ada insert. Bisa insert ya. Oh iya betul. Bisa insert. Ada insert. Ini Pak Wahyu sudah ada halaman kosong. Jadi misalnya saya insert lagi ya. Ini saya hapus dulu. Saya delete. Ada halaman yang antara pendahuluan sama dengan ini, saya delete lagi ya. Saya delete. Tadi yang bertanya, gimana kalau ini ada yang mau di insert?
antara ini dan ini ya. Jadi kita pilihnya yang di belakang ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga ini. Yang pack 3 ini ya. Ini kita pilih. Lalu di sini insert. Nah, sekarang muncul yang kosong. Kita bisa bekerja di sini. Jadi kita kembali ya. Kita back dulu. Nah, sekarang di sini akan muncul halaman yang kosong. Nih. Oke, Pak Bayu? Oke. Ya, saya berterima kasih loh ini pertanyaan dari Bapak dan Ibu ini karena yang lalu Menambah saya eksplorasi kita ya, Pak. tidak sempat membahas sampai sini ya. Saya waktu itu nggak terpikir bagaimana ya kalau ada halaman yang lewat. Saya cuma buat tutorial saja. Ternyata pertemuan ini menambah ilmu tambahan lagi bahwa di sini kita punya fasilitas. Jadi bisa menghapus ya, bisa move, bisa copy to, ya bisa insert. Oke. Bahkan kita bisa menambahkan ke book yang lain ya Pak ya tadi ya. Kita bisa. Kalau itu ya, bisa. tadi. Kalau itu sangat bisa menambahkan ke buku yang lain. Jadi kita bisa reuse page ya. Bisa reuse page menggunakan halaman lain yang sudah pernah kita buka di buku lain. Kita pernah bikin buku, terus ada halaman yang akan kita gunakan di halaman lain di buku kita juga, itu bisa. Ya. Kelebihan yang lain karena ini online dan auto save ya Pak. Jadi misalnya kita nggak cukup waktu untuk menyelesaikan sekali duduk, besok lanjut lagi, besok lanjut lagi sampai berkali-kali ya Pak ya. Ya, kita nggak khawatir. Wah, tadi saya lupa save. Kalau ketiknya di aplikasi offline kan lupa save, komputernya mati kan hilang. Kalau ini ya selama internetnya terkoneksi, maka aman saja, tidak ada masalah. Dia auto save Bapak Ibu. Oke, gitu Pak. Terima kasih Pak waktunya. Ini mungkin sudah malam ya. Sudah bisa ya pertanyaannya. Saya lihat yang di YouTube ini tapi masih semangat banget ya yang di YouTube ini. Mungkin ya. nanti kalau nggak ditutup ini nggak selesai tanya terus ini. Lebih 1000 nih pertanyaannya. Iya Pak. Tadi ada saya lihat yang bertanya tentang apa GeoGebra macam-macam di sini tadi. Sudah terjawab Pak. Ya tadi sudah saya rekap terus kebanyakan kan sudah terjawab oleh Pak Asmar. Jadi tidak saya tanyakan lagi. Iya. Gitu Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Mohon maaf kita karena kesibukan yang lain. Kebetulan tadi siang saya ada webinar AKM juga Pak. Mati lampu. Jadi rekamannya. Ini nanti pesertanya dapat tugas buat e-book ya Pak Wahyu ya? Iya, yang pengen dapat sertifikat 32 JP, sertifikat kenang-kenangan nanti buat e-book lah, minimal satu pertemuan walaupun tidak komplit. Yang penting komponen-komponen yang di-insert tadi, gambar, video, terus form itu di apa ya Pak ya, di-insert biar paham untuk mencoba gitu Pak. Oh iya. Ada masukan lagi Pak Asmar sebelum saya tutup untuk memberikan kata penutup? Silakan Pak Asmar. Ya, yang perlu bagus itu Bapak Ibu tambahkan yang embed ya. Coba yang virtual lab. Ada beberapa website itu yang menyediakan virtual lab. Di apa nama websitenya lupa saya itu. Virtual lab itu misalnya kayak praktek fisika, kimia, mungkin ada contoh di situ ya, praktek tertentu yang mau diambil, coba cari link embednya sehingga nanti yang siswa nanti ketika buka e-booknya bisa lakukan praktek secara virtual gitu. Nah itu kelebihan yang ada dengan adanya fasilitas embed tadi itu, kita bisa menyematkan website tertentu ke e-book kita. Di tutorialnya Pak Asmat ada itu, tapi ketika saya cari cuma tersedia elektro sama fisika Pak, tidak semua matematika. Oh iya, di tutorial itu ada. Ya, saya sudah explore videonya. Jadi Bapak Ibu yang mau melihat lagi kembali bisa lihat dari rekaman Pak Wahyu ini ya, yang disimpan nanti Pak Wahyu di channelnya. Kemudian kalau mau lihat tutorialnya juga ada juga di channel yang saya sudah buat, silakan saja dilihat ya Bapak Ibu. Oke, saya kira banyak ya Pak Wahyu. Saya terima kasih sekali atas undangan untuk berbagi di sini, dan juga terima kasih atas atensi Bapak Ibu yang hadir ya di kegiatan ini, luar biasa semangatnya.
Semoga yang kita share hari ini bermanfaat ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita di kegiatan keseharian kita ya, menambah lagi informasi yang kita butuhkan untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Nah, sekira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari saya, dan kepada Pak Ayu juga terima kasih ya. Saya ucapkan seperti itu. Terima kasih Pak Asmar atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga yang diberikan Pak Asmar bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat nanti, walaupun Pak Asmar Amin. mendahului ya. Maksudnya Pak Asmar sudah meninggal, nanti bisa bermanfaat untuk anak cucu kita kan, nanti akan mengalir terus untuk Pak Asmar. Luar biasa. Karena ini di YouTube itu banyak yang Pak, gemes Pak, pengen segera praktek katanya Pak. Ya, gitu ya. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di YouTube. Ini sudah sampai 1.300-an, 1.200 ya, sampai 1.300 dan naik turun. Kemudian di room juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dari fasilitas yang kami sediakan untuk Bapak Ibu. Semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat, barokah, dan dicatat sebagai amal kebaikan. Seperti itu Bapak Ibu, akhir dari perjumpaan kita di ruang virtual ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link presensinya nanti saya share